liman hamidah, kemudian i'tidal, bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Jelas makmum menyambut dengan ucapan Rabbana walakal hamd. Faqama walam yasjud, dan ketika bangkit dari i'tidal tadi, Rasulullah tidak langsung sujud. Harusnya kan habis i'tidal sami Allah liman hamidah, terus para mau menjawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kan langsung sujud. Ini Rasulullah tidak sujud. Wa qara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'ah al-ula. Kembali Rasulullah membaca Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang. Tapi lebih pendek dari bacaan yang pertama sebelum ruku. Tsumma kabbara, selesai baca surat Rasulullah bertakbir kembali, wa raka'a ruku'an tawilan, ruku kembali dengan ruku yang panjang. Wa huwa adna minar ruku' al-awwal, dan rukuknya yang kedua ini lebih pendek dari rukuknya yang pertama. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah, kemudian kembali bangkit dari ruku atau i'tidal dengan mengucapkan, ya kan, sami'allahu liman hamidah. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya. Kemudian setelah itu sajadah, saja kemudian Rasulullah bersujud. Tsumma qala fi rak'atil akhirati mithla dzalik, kemudian beliau melakukan amalan yang sama pada rakaat kedua seperti rakaat yang pertama tadi. Fastakmala arba'a rakaat fi arba'i sajadat wanjallatis syamsu qabla an yansarif. Jadi akhirnya Rasulullah menyempurnakan 4 rakaat dan 4 sujud, ya kan, dan tidak selesai sholat kecuali matahari telah terang kembali. Jadi antum bisa perkirakan bagaimana panjang sholat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari awal kusuf atau khusuf dan tidak selesai sholat kecuali matahari itu sudah terang kembali, sudah mulai tampak kembali sinarnya. Jadi kalau bisa saya ulangi kembali dalam contoh gerakan adalah antum dalam sholat gerhana adalah pertama takbiratul ihram seperti biasa, ya kan, baca doa iftitah, ya kan, ta'awud, bismillah, fatihah, kemudian membaca surat yang panjang ketika itu Rasulullah. Selesai baca surat yang panjang, ya kan, Rasulullah ruku, dan rukunya panjang. Kemudian bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, dan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan membaca surat dengan bacaan yang panjang juga. Sampai selesai. Dan bangkit dari i'tidal yang pertama ini tidak disambut dengan ucapan Rabbana walakal hamd, tapi yang kedua nanti Rabbana walakal hamd, tapi imam tetap baca sami'allahu liman hamidah, karena kita akan mendengarkan bacaan
Fatihah kembali dan bacaan surat. Panjang dibaca oleh Rasulullah suratnya. Kemudian ruku kembali Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir. 2 kali ruku jadi. I'tidal lagi, sami Allahu liman hamidah. Baru Rabbana walakal hamd. Setelah itu baru sujud. Duduk di antara 2 sujud. Sujud kembali, bangkit lagi dan mengulang pada rakaat 2 seperti amalan yang dilakukan pada rakaat pertama. Jadi dalam sholat gerhana ini ringkasnya dalam 1 rakaat ada 2 ruku dan ada 2 sujud. Tapi yang secara umum sholat-sholat yang wajib maupun sunnah yang kita tunaikan kan dalam setiap ruku ada 1, dalam setiap sholat ada 1 ruku dan ada 2 sujud. Dalam 1 rakaat ada 2 ruku. Dalam 1 rakaat 1 ruku. Iya kan dalam 1 rakaat ada 1 ruku 2 sujud. Ini secara umum sholat-sholat. Tapi kalau sholat gerhana ini ya kan seperti sujud. 2 ruku dalam 1 rakaat, dalam 1 sholat 2 ruku dan 2 sujud. Paham ya? Itu yang namanya sholat khusuf atau sholat kusuf. Amalannya sama. Ini seperti dijelaskan dalam hadis yang muttafaqun alaih. Kemudian setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah. Sholat gerhana khutbahnya. Khutbah ini setelah terang lagi kembali ya. Iya. Dalam keadaan telah terang. Jadi sholat dulu baru khutbah. Karena khutbahnya itu setelah sholat. Seperti sholat id juga khutbahnya setelah sholat. Lain sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Nah, disunahkan bagi imam apabila selesai mengucapkan salam agar berkhutbah di hadapan para hadirin yang hadir dalam sholat tersebut. Dan khutbah itu berisi tentang peringatan, nasihat untuk mereka semua, untuk umat manusia, dan anjuran untuk mereka tetap beristiqomah dalam beragama dan rajin dalam beramal soleh. Seperti dijelaskan dalam hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW shalla yauma khasafatis syamsu. Rasulullah menunaikan salat ketika terjadi ya kan gerhana matahari. Tsumma dzakarat sifatus salati qalat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sifat salat Nabi ya kan. Tsumma sallam. Kemudian beliau salam, menceritakan dari mulai awal pelaksanaan salat sampai salam. Wa qad takhallatis syamsu, dan ketika itu tidaklah beliau salam kecuali dalam keadaan matahari itu sudah terang kembali. Fa khataban nas, kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia. Faqala fi kusufis syams, ketika itu beliau berkata ketika dalam kejadian gerhana matahari ataupun bulan ini, innahuma ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Di antara khutbah beliau adalah peringatan yang berbunyi, sesungguhnya kedua kejadian ini atau 2 kejadian ini, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, adalah merupakan tanda-tanda atau